Dan nanti akan perdebatan lanjutannya adalah ahlul kitab. Boleh kok muslim menikahi ahlul kitab gitu. Nah itu gimana Ustaz? Sepanjang yang saya ketahui hari ini gitu ya, ahlul kitab yang dimasukkan dalam Al-Quran dengan ahlul kitab yang terjadi pada realita kita hari ini sudah berbeda. Oke. Dan ketika pembolehan dengan ahlul kitab itu adalah di saat umat muslim masih sedikit Waktu itu. Jadi ibaratnya kalau misalkan stok sedikit kan boleh ngambil yang lain gitu. Boleh ngambil barang lain gitu. Iya. Sekarang melimpah, apa menjadikan alasan gitu sekarang. Artinya Ustaz akan Sama halnya dengan dulu Nabi Adam menjodohkan anaknya kan dengan silang. Oke. Ya karena emang adanya Itu. itu doang gitu. Sekarang kan incest juga tidak boleh. Oh iyalah. Tidak boleh dan beberapa memang ada khilafiyah, ada perdebatan lah gitu ya, ada perdebatan tentang pemaknaan ahlul kitab. Jadi memang dalam Quran itu ada musyrikin, ada kafir, ada ahlul kitab. Ahlul kitab ini orang-orang yang mengikuti kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Quran. 4 kitab itu. Empat kitab samawi. Ada musyrik ini paling jauh lah, paling kacau. Ya, oke. Menyembah berhala. Oke. Dalam konteks hal ini bimusyrik di Makkah, orang-orang musyrik di Makkah. Atau orang-orang yang menyembah tidak punya kitab samawi. Oke. Sama ada kafir itu orang yang tertutup hatinya. Artinya kafir ini sangat luas sekali karena kafir dalam Quran bisa menjadi antonim dari iman, bisa menjadi antonim dari kata syukur. Oh gitu. Iya, jadi itu kalau kafir. Sehingga kalau ahlul kitab gini kan berarti asumsinya adalah ya orang Nasrani, orang Kristen gitu ya, orang Yahudi gitu ya. Nah, di sini ahlul kitab tidak berlaku lagi kalau yang saya pegang seperti itu. Artinya Ustaz bilang hari ini yang ayat tadi sudah tidak relevan atau seperti apa? Kalau untuk relevansinya, justru relevansinya adalah tidak boleh dinikahi gitu. Relevansinya karena memang ahlul kitab yang kita kenal hari ini berbeda dengan yang dulu. Perbedaannya bukan hanya soal banyak dikit, tetapi dulu itu sebelum ada syariat Islam ada yang disebut dengan millata Ibrahim Hanifah. Mereka yang memiliki gaya hidup seperti Nabi Ibrahim. Memiliki gaya hidup seperti Nabi Ibrahim, dan itu boleh dinikahi. Karena anggapannya adalah mereka masih berpegang teguh pada monoteis atau tauhid. Oke, lurus dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Iya gitu ya kan. Ibrahim terus ke bawah kan ada Musa, ada Isa gitu ya. Nah, itu masih segaris lurus. Mereka memperjuangkan yang namanya tauhid, monoteis. Nah, kalau sekarang sudah berbeda jauh. Artinya ahli kitab yang sekarang itu bukan lagi ikut yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim atau Nabi gitu betul. ya.